Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ujian tengah semester Manajemen Strategik disusun oleh Hasdia, mahasiswa S2 Magister Manajemen Pertiba tahun 2023. Materi yang disampaikan yaitu tentang keumuman pasar dan kesamaan sumber daya. Definisi pesaing dalam perusahaan yang menawarkan produk dan jasa yang sama dalam pasar yang sama. Pasar dapat berupa area geografis atau produk atau segmen. Contohnya dalam industri asuransi, pasarnya dipecah menjadi pelanggan, komersil, kesehatan, atau jiwa. Peneliti menggunakan istilah keumuman pasar dan kesamaan sumber daya untuk mempelajari persaingan di antara pesaing. Keumuman pasar atau market commonality dapat didefinisikan sebagai jumlah dan signifikansi pasar di mana perusahaan bersaing dengan pesaingnya. Kesamaan sumber daya atau resource similarity adalah sejauh mana tipe dan jumlah sumber daya internal perusahaan dapat dibandingkan dengan pesaing. Salah satu cara untuk menganalisis daya saing di antara dua atau lebih perusahaan adalah dengan menginvestigasi keumuman pasar dan isu kesamaan sumber daya sambil mencari area-area keunggulan bersaing yang potensial di sepanjang rantai nilai perusahaan. Model 5 kekuatan Porter atau Porter's 5 Forces. 1. Persaingan di antara perusahaan yang bersaing. Persaingan di antara perusahaan yang bersaing dapat dilihat pada saat 1. Intensitas bersaing di antara perusahaan yang bersaing cenderung bertambah saat jumlah pesaing juga bertambah. 2. Pesaing menjadi lebih seimbang dalam ukuran dan kapabilitas. 3. Permintaan produk industri menurun. 4. Pemotongan harga menjadi umum. 5. Rivalitas meningkat pada saat konsumen dengan mudah berpindah merek. 6. Tingginya tingkat hambatan meninggalkan pasar. 7. Ketika biaya tetap tinggi. 8. Produk tidak tahan lama. 9. Pertumbuhan permintaan pelanggan melambat. 10. Produk yang dijual adalah komoditas tidak mudah didiferensiasi seperti bensin. 11. Perusahaan pesaing mendiversifikasi strategi, asal dan budaya. 12. Merger dan akuisisi adalah hal biasa dalam industri saat persaingan di antara perusahaan semakin ketat. 13. Laba industri menurun dan pada saat perusahaan pesaing tampak lemah, biasanya mereka memperkuat usaha produksi dan pemasaran untuk memanfaatkan kesempatan untuk meringkas kondisi persaingan sengit yang terjadi antara perusahaan yang bersaing. 2. Potensi masuknya pesaing baru. Kapanpun perusahaan baru dengan mudah dapat masuk dalam industri tertentu, menyebabkan intensitas persaingan di antara perusahaan meningkat. Adapun hambatan yang dapat terjadi untuk masuk ke dalam persaingan dapat mencakup kebutuhan untuk memperoleh skala ekonomis secara tepat, kebutuhan untuk memperoleh teknologi dan pengetahuan khusus, kurangnya pengalaman, loyalitas pelanggan yang kuat, preferensi merek yang kuat, permintaan modal yang besar, kurangnya saluran distribusi yang memadai, kebijakan regulator pemerintah, tarif, kurangnya akses untuk bahan mentah, kepemilikan paten, lokasi yang tidak diinginkan, serangan balik dari kubu lawan, dan potensi pasar yang jenuh di balik sejumlah hambatan untuk masuk perusahaan baru seringkali masuk ke industri
dengan produk berkualitas yang lebih tinggi, harga lebih rendah, dan sumber daya pemasaran substansial. Salah satu manajemen strategi yang penting untuk diambil untuk mengidentifikasi perusahaan baru yang memasuki pasar, untuk memonitor strategi perusahaan rival baru, untuk melawan sebagaimana dibutuhkan, dan untuk memanfaatkan kekuatan dan kesempatan yang ada. Ketika ancaman perusahaan baru yang memasuki pasar kuat, perusahaan yang telah ada dulu di industri secara umum mempertahankan posisi mereka dan mengambil tindakan untuk menghalangi pendatang baru seperti menurunkan harga, memperpanjang jaminan, menambah fitur, atau menawarkan pembiayaan khusus. 3. Potensi pengembangan produk substitusi. Di era industri saat ini, banyak perusahaan berkompetisi ketat dengan produsen produk substitusi di industri lainnya. Contoh, produsen wadah plastik bersaing dengan produsen kaca, kertas dan kaleng, aluminium. Keberadaan produk substitusi meletakkan pada harga tertinggi yang dapat dibebankan sebelum pelanggan menggantinya dengan produk substitusi. Harga tertinggi yang dapat dibebankan sebelum pelanggan menggantinya dengan produk substitusi. Harga tertinggi menghasilkan profit tinggi dan persaingan yang lebih ketat di antara pesaing. Tekanan persaingan timbul dari produk substitusi yang meningkat saat harga relatif dari produk substitusi menurun dan biaya pengubahan konsumen menurun. Kekuatan bersaing dari produk substitusi paling baik diukur dari pemantauan ke dalam pangsa pasar yang diperoleh produk dan juga rencana perusahaan untuk meningkatkan kapasitas dan penetrasi pasar. 4. Kekuatan posisi tawar pemasok. Kekuatan posisi tawar pemasok mempengaruhi intensitas persaingan dalam industri, terutama ketika hanya ada beberapa pemasok. Ketika ada beberapa bahan mentah substitusi yang baik, atau ketika biaya penggunaan bahan mentah tinggi. Hal ini keputusan terbaik antara pemasok dan produsen untuk membantu satu sama lain dengan harga yang masuk akal, kualitas meningkat, pengembangan jasa baru, pengiriman tepat waktu, dan pembiayaan dan pengurangan biaya persediaan sehingga profit meningkat dalam waktu singkat. Di banyak industri, penjual melakukan kemitraan strategi dengan pemasok terpilih dalam usaha untuk mengurangi biaya persediaan dan logistik melalui pengiriman tepat waktu tentunya, kecepatan ketersediaan komponen generasi selanjutnya, meningkatkan kualitas suku cadang dan komponen yang disuplai dan mengurangi tingkat kerusakan. Menekankan penghematan atas biaya-biaya penting baik untuk mereka sendiri maupun untuk pemasok mereka. 5. Kekuatan daya tawar konsumen. Ketika pelanggan terkonsentrasi atau besar dalam jumlah atau membeli dalam jumlah besar, kekuatan daya tawar mereka merepresentasikan kekuatan besar yang memengaruhi intensitas persaingan dalam industri. Perusahaan pesaing mungkin menawarkan garansi yang diperpanjang atau layanan khusus untuk memperoleh kesetiaan pelanggan. Kekuatan daya tawar konsumen juga lebih tinggi ketika produk yang dibeli standar atau tidak terdiferensiasi. Ketika ini permasalahannya, pelanggan seringkali menegosiasikan harga jual, lingkup garansi, dan paket aksesoris hingga cukup luas. Kekuatan daya tawar pelanggan merupakan hal penting dalam menghadapi pengaruh keunggulan bersaing. Konsumen
memperoleh peningkatan kekuatan daya tawar dengan situasi berikut ini. 1. Jika mereka dapat berpindah ke merek atau produk substitusi lain secara murah. 2. Jika mereka secara khusus penting bagi pembeli. 3. Jika penjual berusaha menghadapi permintaan pelanggan yang menurun. 4. Jika mereka terinformasi mengenai produk, harga, dan biaya penjual. Jika mereka memiliki keputusan apakah dan kapan akan membeli produk tersebut. Sumber-sumber informasi eksternal. Sumber-sumber informasi strategik ada yang dipublikasikan dan ada yang tidak dipublikasikan. Sumber-sumber yang tidak dipublikasikan mencakup survei sebagai berikut. 1. Pelanggan, riset pasar. 2. Pembicaraan pada rapat umum pemegang saham dan profesional. 3. Program televisi. 4. Wawancara. Dan 5. Perbincangan dengan pemangku kepentingan. Sumber yang dipublikasikan dari informasi strategis misalnya 1. Mencakup dokumen periodik, jurnal laporan, dokumen pemerintah, abstrak, buku, direktori koran, buku, pedoman. Perangkat dan teknik prediksi. Prediksi merupakan asumsi mengenai tren dan kejadian masa depan. Prediksi adalah aktivitas kompleks karena beberapa faktor seperti inovasi teknologi, perubahan budaya, produk baru, perbaikan pelayanan, pesaing yang lebih kuat, pergeseran prioritas pemerintah, perubahan di nilai sosial, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan kejadian tidak terduga. Perangkat prediksi dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu prediksi kuantitatif dan prediksi kualitatif. Tidak ada prediksi yang sempurna dan bahkan beberapa prediksi tidak akurat. Fakta ini menandakan kebutuhan bagi penyusun untuk mencurahkan waktu dan usaha yang memadai untuk mempelajari hal yang mendasari prediksi yang dipublikasikan dan untuk mengembangkan prediksi internal. Pembuatan asumsi. Perencanaan tidak mungkin tanpa asumsi, namun asumsi yang beralasan berbasis pada informasi yang tersedia yang harus selalu dibuat. Pada saat ini asumsi dipakai hanya untuk tren dan kejadian di masa akan datang dan paling memiliki dampak signifikan terhadap bisnis perusahaan. Perusahaan yang memiliki informasi terbaik secara umum membuat asumsi yang paling akurat yang dapat menghasilkan keunggulan bersaing utama. Demikian materi yang disampaikan. Saya Hasdia mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.